Ustaz, lafaz Allah ini termasuk lafal yang krusial, yang memang pembahasannya itu ternyata ratusan tahun yang lalu sudah pernah dibukukan oleh para ulama. Kita membahas tentang lafaz Allah ini bukan baru saja terjadi, tapi para ulama kita sudah banyak karya untuk membantah hal tersebut. Berarti kita ini sebenarnya sedang meneruskan. Jangan dikira para ulama kita gak ada yang kristologi. Imam Al-Ghazali punya kitab Ar-Raddul Jamil li Ilahiyyati Isa bi Sharhil Injil, sudah disebutkan tadi. Dan semua para ulama atau yang sering berdiskusi dengan orang Nasrani namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dari beberapa kitab para ulama itu hampir semuanya saya sudah hatam, Ustaz. Saya sudah hatam. Makanya apa yang ditanyakan oleh mereka para penghujat Islam, narasi dan apa yang mereka inginkan itu sudah ketahuan duluan. Kenapa? Ternyata ratusan tahun yang lalu para ulama kita sudah menjawab persis seperti yang disampaikan Bunda Etika barusan. Jadi kita ini sebenarnya hanya meneruskan dakwah para ulama. Ada bagian masing-masing. Bagaimana kemudian kita akan mencerdaskan orang yang akan berdakwah tanpa ilmu. Ngomong kalau gak ada ilmu, maka apa kata para ulama? Li ayyasraqa khairun min ayyakuna mualliman. Mending mencuri daripada ngajar agama. Kenapa? Faktanya banyak orang yang tersesat gara-gara pendakwah ini sebelum dia berdakwah gak belajar dulu. Satu, tentang lafaz Allah, Ustaz. Ini yang perlu kita, ini menjadi framing para penghujat ya. Lafaz Allah ini mau tidak mau kita harus sepakat para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan kata Allah adalah isim mushtaq. Dibentuk dari kata ilahun, itu bisa dilihat di awal-awal kitab Fathul Mu'in. Kalau kitab yang tebal I'anatul Talibin di awal-awal, halaman awal-awal itu, bahwa dijelaskan wallahu alamun lidzat al-wajibul wujud. Allah itu adalah sebuah nama yang wajib keberadaannya, wa asluhu ilahun. Awalnya dari lafal ilah. Nah, wa huwa ismu jinsin. Ilahun adalah sebuah nama jenis. Likulli ma'budin, setiap sesuatu yang berhak disembah maka bisa disebut ilahun. Setiap apapun, dewa, berhala, apapun, maka bisa disebut ilahun. Nah, dari lafaz ilahun kemudian didatangkan al-ta'rif kalau dalam ilmu nahwu sharaf. Al yang bermakna khusus. Sehingga di dalam gramatikal Arab mendatangkan al itu berpengaruh maknanya. Yang awalnya umum, nakirah, menjadi ma'rifat. Dan lafaz Allah adalah a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isi ma'rifat, double ma'rifat. Tidak ada selain lafaz Allah yang bisa double ma'rifat. Tidak ada. Makanya tadi Bunda Etika mengatakan tidak pernah kita ketemukan ada lafal ilahukum ilahuna, Allahukum Allahuna, tidak ada. Karena Allah sudah double ma'rifat, maka tidak bisa bertemu dengan isim domir, akan triple ma'rifat. Jadinya tritunggal nanti. Nah, itu Allah. Ini lebih makul, Ustaz. Pendapat ini seharusnya didukung oleh MUI karena lebih makul. Kenapa? Fakta sejarah baik dalam Torah ataupun dalam kitab-kitab suci yang dulu, ya, yang mereka anggap suci tapi sudah ditahrif. Saya sangat setuju istilahnya Ustaz Kiai Nama, agama samawi hanya Islam. Selain Islam bukan samawi, tapi agama wad'i, Samawi adalah sesuatu yang datang dari sang pencipta yang benar. Kalau ad-dinul wad'i, ya, agama yang dibuat-buat oleh pelakunya atau oknumnya sendiri, itu namanya agama wad'i, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Nama. Nah, sehingga kalau kita nanti berpendapat Allah ini adalah isim jamid, memang pendapatnya ada. Ini saya kutip di dalam kitab Hawashi Syarwani. Hawashi Syarwani ini hasyiah dari Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj. Nah, di dalam kitab Hawashi Syarwani beliau ternyata lebih condong kepada kata Allah itu adalah isim jamid, tidak bentuk dari kata lain, tidak dibentuk dari kata lain. Dan ini didukung oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, dan beliau juga menulis kitab tentang perdiskusian beliau dengan para pendeta. Nah, beliau berpendapat isim jamid. Saya tidak sedang membantah ulama, tapi saya sedang mengecek secara sejarah. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah sudah begitu dari sononya, kita akan punya data nanti.
sulit mencari data di dalam kitab-kitab terdahulu berlafaz Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah lafal al-ilah yang didatangi al kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita pendapat yang pertama yang isi mustaq, kita selamat. Karena pendapat itu didukung dengan data-data eksternal. Makanya ada yang namanya Ismail, Yismail, Tuhan mendengar, Ismail. Ya, saya orang Madura bun, jadi Tanah Baban orang pura-pura Madura kalau Tanah Baban. Ya, sehingga kata Elohim, ketika Musa dijadikan Elohim bagi Fir'aun, itu kata-kata ini yang menjadi serapan, kemudian didatangkan ke dalam bahasa Arab, didatakan al-ta'rif, karena kaidah dalam bahasa Arab harus ada al-ta'rif untuk menunjukkan khusus. Nah, akhiron begini Ustaz. Apakah kita akan berpendapat harus membuang kata Allah di dalam Bible? Kalau lihat darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih Ustaz, mending dibuang memang. Mending. Kenapa? Kita tahu orang Kristen itu pengkhianatannya dan penghujatannya sangat masif, mereka minoritas padahal. Melihat kaedah akhafud dororen, giliran Yesus sama Isa mereka gak terima disamain. Giliran Allah kita dipakai-pakai. Padahal kenapa mereka kok pakai kata Allah? Karena mereka tidak punya nama Tuhan. Tuhannya Theos. Gak punya nama Tuhan mereka. Mereka sudah pakai lafaz Allah, sudah minjem pakai lafaz Allah. Kata mereka Allah adalah generic name, bukan proper name. Ini fatal Ustaz. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ya, Anda nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh ya dong. Ya, Bapak yang baju orange di sana tadi kan bilang Juma selalu bilang begitu. Dia bilang apa? Jangan gunakan Allah, gunakanlah Theos. Nah, kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu. Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Makanya ada ini salib yang saya bagi ini. Salib Koptik. Mesir, tanah Arab. Mereka ibadah pakai bahasa Arab. Ya Allah, Allah. Tapi bukan berarti Allahnya SWT. Allah kita adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama dengan firman-Nya Yesus Kristus dan Roh-Nya yang bukan Allah mereka. Kita menghargai Allah mereka punya Allah, ya silakan. Ya tapi jangan mengklaim gitu loh. Kalau Pak Deki Ngadas tuh bilang bertelur klaim, tapi tidak pecah-pecah itu telur, karena tidak ada pembuktian. Kata Allah kalian contek, oh kami duluan datang daripada kamu, gimana kami bisa mencontek kau yang belum ada? Gak mungkin. Ya lagi pula kata Allah itu serumpun dengan bahasa Semitik, dengan bahasa Ibrani dan Aramaik. Bahasa Arabnya Allah, bahasa Ibraninya Eloah, bahasa Aramainya Elah. Kan gitu. Nama Yunani, kenapa nama Yesus nama Yunani? Ya enggak apa-apa, karena waktu itu bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti sekarang bahasa Inggris. Nama Yunani Yesus itu Ieso, ditambah sufiks S untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus dalam bahasa Indonesia diserap jadi Yesus. Tidak ada salah dengan itu. Jadi mau gunakan bahasa Arab, bahasa Batak ya, bahasa Nias, bahasa Jawa, apapun, tidak apa-apa. Yang penting pribadinya yang ada dalam Galatia 1:8 bilang jangan Yesus yang lain. Seperti misalnya Yesus yang enggak disalib itu Yesus lain itu. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua terkait apa yang kita sudah tonton barusan tadi. Seorang ustadz yang bernama Gus Wafi teman-teman ya, dan ini biasanya dia seringkali berdiskusi atau berdebat dengan para apologet Kristen dan tetap kalah atau selalu kalah, sehingga dia sudah mulai tidak terima ketika banyak orang Kristen yang membantah klaim mereka ketika mereka mengklaim bahwa
kata Allah atau lafal Allah itu tidak boleh dipakai atau digunakan di dalam Alkitab orang Kristen. Nah, teman-teman, inilah yang sering menjadi polemik, teman-teman ya. Bahkan di Malaysia di beberapa tahun yang lalu itu sampai ke pengadilan terkait itu digugat oleh kelompok-kelompok tertentu dan mereka meminta supaya jangan dipakai oleh orang Kristen kata Allah itu. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh saudara Elia Mayron itu sudah benar dan sudah jelas. Sebelum munculnya agama mereka, orang Kristen sudah menggunakan kata Allah itu, teman-teman. Di mana buktinya? Itu di dalam Daniel 2 ayat 20 itu sudah menggunakan kata Allah. Di dalam Aramaiknya Elaha. Di dalam Arabnya adalah Allah, di dalam Ibraninya Eloah. Nah, teman-teman, itu sudah jelas bahwa jauh sebelum mereka ada, kata itu sudah kita pakai sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Nah, teman-teman, bagaimana dengan peristiwa para rasul, di mana di Kisah Para Rasul 2, di mana di berbagai daerah, di berbagai bangsa negara datang pada saat itu ke Yerusalem, dan ada orang Arab di sana mendengarkan tentang pemberitaan para rasul, khususnya khotbah Petrus. Otomatis ketika Petrus menyebut kata Allah, entah Theos itu dalam bahasa Yunani, maka yang terdengar kepada orang Arab pada saat itu pastilah kata Allah, karena mereka mendengarkan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing yang mereka pakai di negeri mereka. Kalau orang Arab yang ada di situ, maka dia dengar tentang kata Allah. Nah, juga Paulus dia pernah memberitakan Injil di negara Arab, teman-teman, itu sudah jelas. Otomatis ketika dia memberitakan tentang Elohim atau Eloah atau Elaha dalam bahasa Arab, udah pasti dia menggunakan kata Allah. Nah, itu sudah jelas, teman-teman ya. Yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.